Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ke berapa ya? Pertemuan ke berapa? Pertemuan keempat ya, pertemuan keempat. Oke, di pertemuan keempat ini kita akan membangun jaringan antar gedung ya, jaringan antar gedung yang mana nanti gambarnya seperti ini ya. Jadi ini gedung A, anggap saja gedung A dan gedung B. Ya, bagaimana eh, apa eh, komputer gedung A dan gedung B ini terkoneksi satu sama lain. Ya, itu caranya bagaimana? Ya, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nanti jangan lupa juga ya. Jangan lupa setiap praktikum ya, nanti setiap praktikum tugas ya, setiap praktikum, setiap hasil praktikum dikirim ya ke email ya, ke email saya ya, ke email yang kemarin sudah di ya, ke email Imron ya, dikirim ke email ya, kemarin sudah saya kasih ya, tinggal nanti teman-teman kirim ke email ya. Jadi yang perlu teman-teman siapkan ya, yang perlu teman-teman siapkan ini yang pertama ya, kita bikin eh, dua PC ya, gedung A dua PC ya, gedung A dua PC, terus satu switch dan tiga kabel strike ya, tiga kabel strike. Lalu siapkan satu router ya, siapkan satu router dan siapkan pula untuk gedung B 2 PC dan satu switch ya. Ya, eh, agar terkoneksi ya antara satu dengan gedung yang lain itu gimana caranya ya, nanti kita bareng-bareng ya, setelah eh, saya jelaskan ya, setelah saya jelaskan dulu. Oke. Ini kan masih standar ya, jadi belum terkoneksi satu sama lain ya. Ya, kita coba tes nih ya, ke sini masih invalid gitu ya. Kenapa? Ya karena belum diberikan yang namanya IP address, belum diberikan yang namanya pengalamatan ya. Ya, kali ini di pertemuan 4 ya, kita membangun jaringan antara gedung A dan gedung B ya. Ya, agar PC satu dengan PC yang lain itu terkoneksi gedung A dan gedung B. Oke, silakan kalau sudah siap teman-teman ya, atau kalian buka paket tracernya ya, buka paket tracernya. Ya, kita sama-sama ya, kalau sudah buka ya silakan. Di sini ada beberapa device ya yang perlu teman-teman siapkan ya, yang perlu teman-teman siapkan. Oke, saya ambil dua PC ya, ambil dua PC. Oke, ambil dua PC. Oke, gedung A dua PC, gedung B juga dua PC. Terus switch ya, kita berikan switch, setiap gedung A ada switchnya masing-masing. Ya, kenapa kita apa namanya menggunakan router ya, menggunakan router ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan cuma antara apa ruangan satu dengan ruangan yang lain, kalau misalkan mau terkoneksi dengan klien apa namanya peer to peer ya, misalkan ya ini sambung antara antara switch ke switch ya, antara switch ke switch ya, mungkin itu bisa ya, itu juga bisa. Mungkin kalau misalkan eh, apa namanya di satu gedung ya, di satu gedung terus ada beberapa ruang ya, beberapa ruang yang sekiranya tidak membutuhkan router ya tidak masalah ya, tidak masalah ya. Mungkin kita kita praktekkan dulu yang ini ya, yang apa namanya tambah router dulu, yang tambah router, yang tambah router dulu. Oke, kita biar space nya, oke, saya tata dulu ya. Ini nanti kita 3 kali praktek ya. Ya, kita tata dulu. Oke,
Ya, ini antar ruangan dulu. Ya, kita bikin antar ruangan dulu. Oke, kita antar ruangan. Ya, kita ambil kabel ya, yang tadi saya bicarakan, kabelnya kabel strike. Ya, oke. Kita tarik dari PC ke switch. Satu. Ya. Kita tarik. Satu. Oke, ini juga sama di gedung atau bukan ya, di ruang sebelah misalkan. Ya, sama. Oke. Ya, sudah. Oke, kita berikan alamat ya, berikan alamat setiap PC ya, dari PC ya. Kita kasih nama aja lah ya, kita kasih nama komputer satu ya. Komputer 2. Oke. Ini komputer misalkan ruangan 1 ya misalkan. Oh, sudah yang nama, sorry. Oke, kita berikan kom. Oke. Kom 1. Kom 2. Kom 2. Oke. Siap. Ya, antara ini ya. Oke, kita berikan IP address di komputer 1 dulu. Ya, sama desktop. Oke, kita statis ya. Masih kelas C ya, 192.168. Oke, 1.2. Kenapa IP addressnya 2? Ya, nanti biar default gateway-nya itu kita kasih 11. Oke ya. Oke, submesh-nya kita default saja. Oke, 192.168.1.1 gitu ya. Ingat ya, gateway ini gerbang ya. Gateway itu pengertian dari gerbang yang nantinya akan dijadikan sebuah pintu ya, pintu masuknya antara IP address gedung A dan gedung B. Oke. Stop. 192.168.1 tadi 2 ya. Nah, berarti sekarang hostnya berarti 3. Oke, default. Kalau gateway-nya sama 192.168.1.1 ya, itu default gateway-nya. Oke. Terus gedung B misalkan ya. 192.168 untuk membedakan. Tapi kalau misalkan apa namanya, cuman satu ruangan ya, kita coba nah, kita coba tadi 1.2 ya. Nah, kita berikan ya, karena antara ruangan ya pasti harus dulu ya. Coba kita coba dulu ya, kita coba apakah terkoneksi atau tidak. 192.168 2.1. Oke, kita berikan dulu 192.168.2 tadi 2 iya tadi 2 ya. Nah, sekarang 3 sama 192.168.2.1. Oke ya, kalau PC 1 dengan ke PC 2 pasti terkoneksi, sukses ya. Nah, ini juga saya kira sukses. Oke. Nah, terus coba kita hubungkan antara switch ke switch. Kalau antara switch ke switch itu menggunakan kabel cross ya, kita kabel cross. Oke. Kita hubungkan kabel cross ya. Nah, kira-kira terkoneksi enggak antara PC komputer 1 dengan komputer yang ini? Saya kira tidak. Kenapa? Karena alamat dari itu beda. Nah, ini in progress valid ya. Kenapa? Ya, karena alamatnya ini
beda. Dia menggunakan IP address dengan host 2. Jika ini 1 pasti bisa. Nah, misalkan ini 4 ya. Ini 1. Oke. Terus kita rubah juga. Nah, ini pasti bisa. Kenapa? Karena satu alamat. Ini 5. Ini 1. Kita tes. PC 1 ke komputer yang ini. Nah, sukses toh? Kenapa ya? Karena IP address-nya 1. Sama, dia menggunakan kelas yang sama. Nah, sekarang kita rubah. Karena kita rencananya menggunakan router, ya, menggunakan router atau kita membangun jaringan antara gedung A dan gedung B, maka harus menggunakan router, gitu ya. Jadi harus menggunakan router. Kita delete dulu yang ini ya. Oke, kita delete dulu. Dan kita rubah dulu pengalamannya. Kita rubah yang tadinya kan dengan host 2 ya. Ini 1. Nah, kita ini gedung A. Tetap kita menggunakan master class C ya. 2, oke. Terus ke default gateway-nya 2. Dan ini 1. Oke, ini juga sama. Ini 2. Dan ini 3. Ini 2. Oke, sudah. Ya, kalau sudah, kita ambil router ya, ambil router, kita taruh mana, di gedung mana terserah ya. Ini karena kita rencana membangun antara gedung ya, gedung A dan gedung B. Agar gedung A dan gedung B ini terkoneksi, maka harus tambahkan yang namanya router. Oke, kalau sudah, kita tarik kabel ya, kita tarik kabel straight dari switch ke router. Oke. Ya, sudah. Ya, terus apa langkahnya berikutnya? Langkah berikutnya kita tinggal mengatur router. Ya, tinggal mengatur router. Oke. Kita pilih CLI ya. Command Line Interface. Di sini keterangan continue with konfigurasi dialog, yes atau no. Nah, kalian tekan no. Oke, enter lagi. Nah, di situ ada router. Agar router itu terkoneksi, maka kalian harus mengaktifkan dulu atau mengenable ya. Jadi kalian harus mengenable dulu. Oke, kita enable dulu. Oke. Ya, kita enable. Enable. Oke. Kalau sudah enable, terus masukkan konfigurasi ya, masukkan konfigurasi spasi ter. Oke, enter. Nah, setelah itu ketikkan interface ya, ketikkan interface-nya ya, ketikkan interface mana? Nah, interface di routernya kan ada kabel tuh. Nah, di sini ada interface FA0/0 ya, maka di enable dulu ya, interface FA0/0. Oke, interface /0, terus enter. Nah, setelah itu masukkan IP address ya, ketikkan dulu IP address spasi
192.168 titik. Nah, gateway-nya berapa tadi yang di gedung A? Nah, kalau misalnya gedung A itu tadi 1.1, maka tuliskan 1.1. Default submesh-nya 255.255.255.0. Oke, sudah. Terus enter. Ya, kalau sudah, kalian lakukan yang namanya no-shoot. Ya, no-shoot ini bahwa perintah yang sudah dilakukan itu menandakan bahwa kabelnya itu sudah terkoneksi atau belum gitu ya. Oke, ketikkan no shoot, enter. Ya, sudah. Kalau sudah, lakukan yang sama dengan interface yang berbeda ya, lakukan yang sama dengan interface yang berbeda. Ya, sebelum itu kita exit dulu ya, exit. Kan pengaturan yang pertama tadi sudah. Nah, terus berikutnya adalah melakukan pengalamatan pada interface yang berikutnya ya. Oke, IP address, interface FA 0/1 itu untuk router yang gedung B ya, enter. Setelah itu masukkan IP address ya, IP addressnya tadi kan di gedung berapa tadi, pakainya menggunakan 2.1 ya, maka masukkan 192.168.2.1. untuk subnetnya 255.255.255.0, enter. Ya, setelah itu lakukan no shoot. Oke, enter, exit. Ya, selesai. Kita coba apakah gedung A dan gedung B itu berhasil terkoneksi. Kita cek, kita kirim data. Nah, ini sebentar, kita kirim ke router, sukses ya. Oke, sukses. Nah, ini agak nunggu lama yang gedung B nya. Oke, sudah kuning, sudah hijau. Kita kirimkan dari gedung A ke gedung B. In progress. Valid. Why valid. Nah, ini ada keterangan valid. Coba kita cek. Kita cek apa yang menjadi permasalahannya. satu sudah betul. Oh, ini berapa? 2. Ada kesalahan tidak? IP address, oke. Ya, ternyata lama ya. Ini udah jadi. Oke, sukses. Saya udah delete dulu. Kita kirimkan dari sini ke sini. Oke, sukses. Ya, oke, berhasil. Ya, itu yang dinamakan atau membangun ya jaringan antar gedung ya, gedung A dan gedung B. Ya, salah satunya kita menggunakan router. Apa tujuan router? Ya, sudah di teori ya, sudah saya jelaskan.
fungsi dari kegunaan router. Ya, tugas kalian silakan selesaikan praktikum ini ya, yang sudah saya praktekkan ya. Nanti jangan lupa dikirim email hasilnya ya, jangan lupa hasilnya dikirim email. Oke ya, mungkin itu ya materi praktikum membangun jaringan antara gedung A dan gedung B ya, dengan bantuan satu sebagai konfigurasi atau sebagai jembatan antara gedung A dan gedung B itu menggunakan router. Oke, mungkin itu. Jika ada yang menanyakan nanti bisa lewat WA. Sekian dari saya. Oke, saya tutup dulu.